Hai sobat, tahukah kalian bahwa pada saat ini cukup banyak lulusan ilmu-ilmu komputer yang masih belum bekerja alias pengangguran padahal dahulunya sangat dibutuhkan? Aneh kan? Begini ceritanya. Berdasarkan fakta aktualnya. 1. Istilah dan hal-hal mengenai komputer dan aplikasinya sudah dikenal luas oleh masyarakat dan sebagian sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK sudah diajari materi algoritma dan pemrograman komputer pada tingkatan-tingkatan tertentu. 2. Sudah sangat banyak literatur yang bebas akses mengenai komputer dan aplikasinya hingga sangat memungkinkan setiap orang membacanya dan kemudian mampu memprogram sendiri aplikasi komputer. 3. Makin banyak prodi yang memerlukan aplikasi perangkat lunak dan akhirnya mengadopsi beberapa mata kuliah teknologi informasi dan komputer tanpa bergantung pada prodi-prodi terkait komputer. 4. Beberapa prodi, sebagai misal elektro, fisika, matematika, mesin, geodesi, dan lain sejenisnya, memang lebih dahulu menggunakan komputer daripada prodi-prodi ilmu komputer yang justru baru muncul belakangan. Relatif baru. 5. Sudah beberapa tahun ini berkembang aplikasi kecerdasan buatan yang secara otomatis dapat menuliskan, rancangan, analisis, dan membuat baris-baris kode dalam beberapa bahasa pemrograman komputer. Hal ini sangat banyak mengurangi kebutuhan SDM prodi komputer. 6. Karena berbagai krisis eksternal dan masalah internal, sebagian perusahaan terkait ilmu komputer melakukan PHK. 7. Prodi-prodi terkait ilmu komputer seringkali tumpang tindih dalam kepemilikan mata kuliahnya, spesifikasinya tidak jelas, dan juga tidak melakukan evaluasi, dan mengambil kebijakan yang tepat mengenai jumlah mahasiswa yang masuk per tahunnya dan membandingkannya dengan potensi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia hingga suplai lulusannya selalu lebih besar daripada jumlah permintaannya di lapangan. 8. Sebagian dari lulusan prodi ilmu komputer cenderung bertindak sebagai konsultan untuk membuat aplikasi bagi bidang-bidang lainnya. Maka, jika bidang lainnya itu mandiri, mampu membuat sendiri aplikasi yang diperlukan, maka berkuranglah potensi kontribusinya. 9. Sebagian perusahaan melakukan daung rade dengan menggunakan lulusan SMA, SMK, atau D3 sebagai pengganti sarjana dalam mengerjakan proyek-proyeknya. 10. Sebagian perusahaan terkait ilmu komputer tidak mensyaratkan karyawannya lulusan dari prodi-prodi ilmu komputer. Dan 11. Oknum-oknum lulusan prodi-prodi ilmu komputer mainnya kurang jauh dan kurang kreatif, inovasi, adaptif, dan responsif terhadap potensi perubahan zaman. Jadi, pada saat ini, meskipun tidak semua keahlian milik lulusan prodi-prodi ilmu komputer bisa dikuasai dengan baik oleh selain kelompok mereka, tetapi setidaknya, kemampuan umum dalam membuat algoritma, pemrograman, analisis, dan desain yang dibutuhkan oleh industri sangat mungkin juga dikuasai oleh selain kelompok mereka hingga pesaing kerjanya makin banyak. Di lain pihak, menurut berita dari media CNBC Indonesia yang terbit 23 Agustus 2025, badai PHK masih terus menghantui dunia, seiring dengan ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, dan kemunculan teknologi kecerdasan buatan, AI. Banyak profesi yang dulunya populer sekarang tak lagi relevan. Lulusan universitas ternama dengan jurusan yang ramai peminat pun tidak menjamin untuk mudah mendapatkan pekerjaan. Salah satunya adalah prodi-prodi terkait ilmu komputer yang beberapa tahun lalu sempat naik daun. Sebelumnya, prodi-prodi ilmu komputer sempat disebut sebagai pencetak tenaga kerja yang bergaji tinggi. Sayangnya, perkembangan teknologi AI yang makin masif menjadi biang kerok prodi-prodi ilmu komputer tak lagi menjadi jurusan emas. Pengangguran dari lulusan prodi-prodi ilmu komputer terpantau meningkat, misalnya di Amerika Serikat. Prodi-prodi ilmu komputer menduduki peringkat ke-7 dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni sebesar 6,1%, menurut The Federal Reserve Bank of New York. Angka itu mencerminkan dampak dari PHK yang meluas di seluruh industri teknologi, termasuk di perusahaan-perusahaan seperti halnya Amazon dan Google yang telah mengurangi kesempatan kerja bagi lulusan baru. Tingkat penganggurannya lainnya, fisika 7,8% dan antropologi 9,4%. Setiap anak dengan laptop merasa bahwa mereka adalah Zuckerberg berikutnya, tetapi kebanyakan tidak dapat memiliki level kompetensi paling minimal sekalipun, kata Michael Ryan seorang pakar keuangan kepada Newsweek. Teknik komputer, yang seringkali tumpang tindih dengan ilmu komputer di banyak universitas, menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi lagi yaitu 7,5%. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang prospek pekerjaan di bidang-bidang itu. Sebaliknya, prodi-prodi seperti halnya ilmu gizi, jasa konstruksi, dan teknik sipil mencatatkan tingkat pengangguran terendah, berkisar antara 1% hingga 0,4%. Jurusan ilmu komputer telah lama dimanjakan dengan mimpi yang tidak sesuai dengan kenyataan, menurut konsultan SDM Brian Driscoll. Seperti banyak jurusan dan pekerjaan terkait lainnya, kenyataan yang ada sangat menyakitkan. Kondisi saat ini,
Jumlah lulusan komputer lebih besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Utang mahasiswa yang besar, dan pasar yang lebih mengutamakan silsilah daripada potensi, kata Driscoll. Selain itu, laporan terbaru oleh Oxford Economics, yang dikutip oleh CBS News, menemukan bahwa lulusan baru yang menganggur menyumbang 12% dari kenaikan 85% tingkat pengangguran Amerika Serikat sejak pertengahan 2023, meskipun hanya menyumbang 5% dari total angkatan kerja. Laporan tersebut mengaitkan peningkatan pengangguran lulusan baru dengan ketidaksesuaian antara meningkatnya jumlah pemegang gelar dan menurunnya permintaan bisnis di bidang tertentu. Kesenjangan ini paling menonjol di sektor teknologi, di mana lulusan ilmu komputer lebih banyak jumlahnya daripada lulusan dari disiplin ilmu-ilmu lainnya. Meskipun ilmu komputer tetap menjadi salah satu bidang sarjana yang paling cepat berkembang, menurut Pusat Statistik Pendidikan Nasional, bidang ini juga sangat rentan terhadap otomatisasi. Kemajuan AI telah meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas pekerjaan jangka panjang bagi para profesional di industri ini. Ada ketidaksesuaian antara permintaan bisnis dan pasokan tenaga kerja secara keseluruhan, menurut Matthew Martin, ekonom senior AS di Oxford Economics. Dan hal itu sangat terkonsentrasi di sektor teknologi, ia menambahkan. Pesan menohok bos Nvidia sejalan dengan kekhawatiran terhadap nasib lulusan ilmu komputer. CEO Nvidia Jensen Huang belak-belakan menyebut manusia tak perlu lagi belajar ilmu komputer. Sebab, di masa depan, komputer akan makin canggih dan manusia tak perlu membuat pemrograman yang rumit. Hal ini, menurut dia, akan mendemokratisasi industri teknologi. Sebab, ia menilai semua orang akan makin melek teknologi berkat perkembangan teknologi kecerdasan buatan, AI. Kami akan membuat komputer jadi lebih pintar, sehingga tak ada lagi yang perlu belajar ilmu komputer untuk membuat pemrograman komputer, kata dia, dalam wawancara bersama Jim Cramer di CNBC International, beberapa saat lalu. Lebih lanjut, Huang mengatakan tujuan AI adalah membuat komputer mengerti bahasa manusia. Saat ini, manusia yang perlu memahami bahasa komputer untuk menciptakan inovasi. Oleh sebab itu, dalam beberapa dekade terakhir, profesi komputer engineer menjadi incaran. Jurusan IT pun jadi sasaran bagi lulusan SMA yang ingin mendaftar kuliah karena masa depannya dinilai gemilang. Komputer harus bisa memahami apa yang manusia inginkan dan tujuan manusia. Manusia hanya perlu memberikan perintah untuk komputer dengan bahasa manusia, agar mereka mengerjakan apa yang dibutuhkan manusia, kata Huang. Huang mengatakan di masa depan manusia akan melihat pabrik-pabrik dijalankan oleh serangkaian robot canggih. Kendati demikian, ia tak sepakat jika disebut robot akan menggantikan manusia. Sebab, robot-robot yang diciptakan oleh AI perlu dilatih oleh manusia untuk menjadi robot produktif. Robot harus belajar dari data. Kedepannya, data itu akan bisa langsung dipelajari dan dianalisa dari pergerakan manusia sehari-hari. Peran manusia sangat krusial dalam pelatihan robot, sehingga Huang memprediksi manusia tak akan jadi pengangguran. Ini justru akan menciptakan lapangan pekerjaan dan membuat perusahaan lebih produktif, kata dia. Ketika perusahaan lebih produktif, pendapatan mereka akan naik. Ketika itu terjadi, mereka akan merekrut lebih banyak karyawan, ia menuturkan. Di tengah kesulitan mencari pekerjaan, semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus semangat. Ada saran atau pendapat lain? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa kapan-kapan di video lainnya.